Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 5, yaitu keperawatan jiwa Waham. Di sini ada nama kelompok. Yang pertama Adelaide Fernandes Gutierrez, kedua saya sendiri Aida Nur Sabrina, yang ketiga Ella Lutfitasari, yang keempat Elo Akhila Febriani, yang kelima Liadatul Masrifah. Definisi Waham. Waham adalah keyakinan klien yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang tetap dipertahankan dan tidak dapat dirubah secara logis oleh orang lain. Keyakinan ini berasal dari pemikiran klien yang sudah kehilangan kontrol. Waham merupakan keyakinan seseorang berdasarkan penelitian realistis yang salah. Keyakinan ini tidak konsisten dengan tingkat intelektual dan latar belakang budaya. Lihat BA 1998. Etiologi Waham. Yang pertama biologis, kedua psikologis, yang ketiga sosial budaya. Proses terjadinya Waham. Yang pertama fase of humanet, kedua flag of esteem, ketiga fase kontrol internal eksternal, keempat fase environment support, kelima fase comforting, keenam fase improving. Jenis-jenis Waham. Yang pertama Waham kebesaran, kedua Waham dikejar, ketiga Waham nihilistik, keempat Waham berdosa, kelima Waham cemburu, keenam Waham somatik, ketujuh Waham pengaruh, kedelapan Waham curiga, kesembilan Waham keagamaan. Tanda dan gejala Waham. Tidak mampu membedakan nyata dengan tidak nyata, tidak mampu mengambil keputusan, individu sangat percaya pada keyakinan, sulit berpikir realita, efektif, situasi tidak sesuai dengan kenyataan, afek tumpu, perilaku dan hubungan sosial, fisik. Manifestasi klinis Waham. Tanda gejala yang dihasilkan atas penggolongan Waham yaitu 1. Waham dengan perawatan minimal, 2. Waham dengan perawatan parisal, 3. Waham dengan perawatan total. Penaktalaksanaan untuk memperbaiki perilaku klien. Yang pertama farmakoterapi, yang kedua ECT, yang ketiga terapi psikomotor, keempat terapi rekreasi, kelima terapi somatik, keenam terapi seni, ketujuh terapi tingkah laku, kedelapan terapi keluarga, kesembilan terapi spiritual, kesepuluh terapi okupasi. Kemudian untuk narasi kasusnya, seorang laki-laki umur 34 tahun dengan berat badan 65 kg, tinggi badan 168 cm, dirawat di Rumah Sakit Jiwa Bandung Ruang Kemuning pada tanggal 14 Mei 2020 dengan diagnosis Waham besaran dengan tidak ada keluhan fisik sebelumnya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit. Klien sebelumnya belum pernah mengalami gangguan kejiwaan. Selama ini klien belum pernah melakukan pengobatan. Saat ini klien tinggal bersama kedua orang tuanya setelah ditinggal pergi oleh istrinya 5 tahun yang lalu. Klien tidak memiliki seorang anak dari istrinya ini. Klien mengatakan dulu ia bekerja di sebuah perusahaan dan adanya pembagian pendapatan yang tidak merata. Klien menginginkan sebuah mobil tapi tidak dikabulkan oleh keluarganya. Keluarga klien mengatakan klien sering melamun, menyendiri, duduk di samping ruangan bagian luar, tidur-tiduran, berjalan mondar-mandir, mengoceh sendiri, selalu merasa dikejar-kejar, bercerita tentang hal-hal yang terlalu mewah, dan tinggal yang tidak sesuai dengan keadaan klien. Adanya orang yang mau merebut posisi jabatannya.
Kemudian untuk analisa data. Yang pertama, data subjektif, klien mengatakan adanya orang yang ingin merebut posisinya. Data objektifnya bercerita hal-hal mewah dan tinggi yang tidak sesuai dengan kehidupan klien. Bicara spontan dan lambat. Diagnosa yang pertama, waham kebesaran. Kemudian data yang kedua, data subjektif, saya ingin memiliki mobil. Saya merasa tidak dihargai oleh keluarga dan teman-teman. Data objektif, tidak percaya diri, sering melamun, duduk sendiri. Kemudian diagnosa keperawatan yang kedua yaitu harga diri rendah. Analisa data yang ketiga, data objektif, tidak mau memulai pembicaraan sebelum dimulai oleh perawat. Kadang membisu, sering tidak nyambung ketika menjawab. Kemudian diagnosa yang ketiga, gangguan komunikasi verbal. Data yang keempat, data subjektif, pasien mengatakan mandi hanya 1 kali sehari, kadang mandi di pagi hari saja, dan juga jarang sikat gigi dan keramas. Data objektif, kurang rapi, baju kusut, rambut ada ketombe, kuku hitam ada kotoran. Kemudian diagnosa yang keempat yaitu defisit perawatan diri. Data yang kelima, data subjektif. Pasien mengatakan bahwa dekat dengan ibunya karena diberi makan setiap hari. Pasien merasa tidak diperhatikan oleh keluarga. Data objektif, pasien jarang dijenguk keluarga. Untuk diagnosa yang kelima, kurangnya disfungsi keluarga. Pohon masalahnya, kurang dukungan keluarga, defisit perawatan, gangguan proses pikir atau waham, harga diri rendah, kerusakan komunikasi. Kemudian diagnosa keperawatannya, yang pertama, perubahan proses pikir waham kebesaran berhubungan dengan harga diri rendah kronis. Yang kedua, kerusakan komunikasi verbal berhubungan dengan perubahan proses pikir waham kebesaran. Selanjutnya, rencana tindakan keperawatan. Diagnosa yang pertama, perubahan proses pikir waham kebesaran berhubungan dengan harga diri rendah kronis. Tujuan umum, klien mampu berhubungan dengan orang lain tanpa merasa rendah diri. Tujuan khusus, yang pertama, klien dapat memperluas kesadaran diri. Kriteria evaluasi, klien dapat menyebutkan kemampuannya yang ada setelah 1 kali pertemuan. Klien dapat menyukai kelemahan pada dirinya dan menjadi halaman untuk mencapai keberhasilannya. Tindakan keperawatan, yang pertama, diskusikan dengan klien kelebihan yang ada pada dirinya. Rasional, mengidentifikasi hal-hal positif yang dimiliki klien. Yang kedua, beritahu klien bahwa manusia tidak ada yang sempurna, semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Rasional, menghadirkan realitas yang ada pada diri klien. Yang ketiga, anjurkan klien untuk lebih meningkatkan kelebihan yang ada pada dirinya. Rasional, memberi kesempatan berhasil lebih tinggi. Tujuan khusus yang kedua, klien dapat menyelidiki dirinya. Kriteria evaluasi, klien dapat menyebutkan cita-cita dan harapan yang sesuai dengan kemampuan setelah 1 kali pertemuan. Tindakan keperawatan, yang pertama, diskusikan dengan klien ideal dirinya, apa harapan selama di rumah sakit, rencana klien setelah pulang dan apa cita-cita yang ingin dicapai. Rasional, untuk mengetahui sampai di mana realistis dari harapan klien. Yang kedua, bantu klien mengembangkan antara kemampuan yang dimilikinya. Rasional, membantu klien membentuk harapan yang realistis. Yang ketiga, beri reinforcement positif terhadap keberhasilan yang telah dicapai. Rasional, memberi penghargaan terhadap perilaku positif. Tujuan khusus yang ketiga, yaitu klien dapat mengevaluasi dirinya. Kriteria evaluasi, klien dapat menyebutkan keberhasilan yang pernah dialaminya. Klien dapat menyebut kegagalan yang pernah dialaminya.
Tindakan keperawatan yang pertama, bantu klien mengidentifikasikan atau keinginan yang berhasil dicapainya. Rasional, mengingatkan klien bahwa ia tidak selalu gagal. Yang kedua, kaji bagaimana perasaan klien dengan keberhasilannya tersebut. Rasional, memberi kesempatan untuk menilai dirinya sendiri. Yang ketiga, bicarakan kegagalan yang pernah dialami klien dan sebab-sebab terjadinya kegagalan. Rasional, mengetahui sejauh mana kegagalan tersebut mempengaruhi klien. Kaji bagaimana respon klien terhadap kegagalan tersebut dan cara mengatasi. Rasional, mengetahui coping yang selama ini yang digunakan oleh klien. Diagnosa yang kedua yaitu kerusakan komunikasi verbal berhubungan dengan waham. Tujuan umum, klien dapat melakukan komunikasi verbal. Tujuan khusus, klien dapat membina hubungan saling percaya. Kriteria evaluasi, klien dapat mengungkapkan perasaan dan keadaan saat ini secara verbal. Tindakan keperawatan, yang pertama, bina hubungan saling percaya. Rasional, hubungan saling percaya sebagai dasar interaksi yang terapeutik. Yang kedua, jangan membantah dan dukung waham klien. Rasional, meningkatkan orientasi realita klien dan rasa percaya klien. Yang ketiga, observasi apakah waham klien mengganggu aktivitas sehari-hari. Rasional, waham harus dikenal terlebih dahulu oleh perawat agar intervensi efektif. Tujuan khusus yang kedua yaitu klien dapat mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki. Kriteria evaluasinya, klien dapat menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Klien dapat menyebutkan kelemahan yang ada pada dirinya. Tindakan keperawatan, yang pertama, beri pujian pada penampilan dan kemampuan klien yang realitas. Rasional, memberikan hal yang positif atau pengakuan akan meningkatkan harga diri klien. Yang kedua, diskusikan dengan klien kemampuan yang dimiliki pada waktu lalu dan saat ini yang realistis. Rasional, meningkatkan atau mengingatkan kembali pengetahuan dan kemauan klien. Yang ketiga, jika klien selalu bicara tentang wahamnya, dengarkan sampai kebutuhan waham tidak ada. Rasional, untuk mengetahui sampai di mana kebutuhan waham klien. Tujuan khusus yang ketiga, klien dapat mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kriteria evaluasi, klien dapat menjelaskan semua kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tindakan keperawatan, yang pertama, observasi kebutuhan klien sehari-hari. Rasional, untuk mengetahui apa kebutuhan klien. Yang kedua, diskusikan kebutuhan yang tidak terpenuhi baik selama di rumah maupun di rumah sakit. Rasional, untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan klien dan pemecahan masalahnya. Yang ketiga, atur situasi agar klien tidak mempunyai waktu untuk menggunakan wahamnya. Rasional, agar waham klien tidak meningkat. Selanjutnya, implementasi dan evaluasi. Tujuan khusus yang pertama, 1. Salam terapeutik. Selamat siang, Pak, sambil tersenyum. Lalu memperkenalkan diri, berjabat tangan, duduk bersebelahan, membuat kontrak, menunjukkan sikap empati. Evaluasi, subjeknya, nama saya A, saya suka dipanggil H. Objeknya, suara pelan, bicara spontan, ekspresi tenang. Asesmennya, adanya hubungan saling percaya. Planningnya, pertemuan berikutnya, klien dapat mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki. Tujuan khusus yang kedua, salam terapeutik. Mengingatkan kontrak topik, waktu, dan tempat. Apakah Bapak masih ingat pertemuan kita yang kemarin? Pertemuan sekarang kita akan membicarakan apa? Mengevaluasi kemampuan. Tujuan khusus 1. Apakah Bapak mengingat salah? Selanjutnya, membantu klien mengidentifikasi kemampuan yang dimilikinya. Apa contoh keberhasilan yang telah Bapak raih? Selanjutnya, mendorong klien untuk mengungkapkan perasaannya untuk bercerita. Memberi pujian kepada klien atas ungkapan selama interaksi. Bagus Bapak, sudah banyak bercerita tentang diri Bapak. Selanjutnya, menyimpulkan kemampuan selama interaksi. Subjek, saya adalah seseorang
seorang tempat konsultan masalah pertanian dan saya bekerja di perusahaan karet dan Pertamina. Saya di sini lagi menunggu sebuah mobil baru datang. Objek bicara spontan, pelan, inkoheren terkadang, ekspresi tenang, kotak mata lama. Asesmennya, waham klien telah diketahui dan mengidentifikasi apa yang menjadi kemampuan klien. Planningnya, pertemuan berikutnya, klien dapat menjelaskan semua apa yang menjadi kebutuhan klien. Tujuan khusus yang ketiga, selamat siang Bapak, apa Bapak sudah sholat zuhur? Mengingat kontrak, apakah Bapak masih ingat kita membicarakan apa? Sekarang tolong Bapak jelaskan apa kebutuhan sehari-hari Bapak dan apa kebutuhan Bapak yang tidak terpenuhi. Menyimpulkan cerita klien bahwa ia sekarang lagi membutuhkan sebuah mobil. Menjelaskan kepada klien bahwa kita tidak terlalu mengharapkan sesuatu yang di luar kemampuan. Menganjurkan klien untuk melakukan aktivitas-aktivitas bermanfaat dan tidak ada waktu untuk wahamnya. Bapak, besok kita bertemu lagi untuk bercerita lagi. Subjeknya, klien mengatakan saya ingin dan harus memiliki sebuah mobil. Objeknya, emosi sedikit meningkat, suara pelan, kontak mata. Asesmennya telah dapat diidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan klien. Planningnya, pertemuan berikutnya klien dapat berhubungan dengan realitas. Terima kasih.